Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang CAPTCHA. CAPTCHA itu sudah saya jelaskan definisinya ini. Jadi singkatan dari CAPTCHA itu ini Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Part. Ini singkatan dari CAPTCHA dan ini tinggal dibaca. Jadi intinya CAPTCHA ini adalah keamanan yang dirancang untuk membedakan apakah yang mengelola inputan itu manusia atau robot. Jadi kalau dia manusia, maka otomatis CAPTCHA akan memverifikasi bahwa dia manusia dan bisa mengakses. Dan kalau inputan itu adalah robot, otomatis sistem itu akan menolaknya, gitu ya. Baik, sebenarnya CAPTCHA itu miliknya Google. Jadi kita langkah pertama untuk melakukan kode CAPTCHA itu kita harus mempunyai yang namanya email. Email khususnya email Gmail gitu ya. Dan telah punya Gmail, yang kita incar yaitu adalah script key dan site key. Ya, ini dua hal ini yang akan kita incar sebenarnya. Jadi ada script key, ada site key. Baik, kemudian di sini kita sudah punya login, punya link di sini, tinggal kita pastekan dulu linknya. Ini saya sudah login ya, pastikan kalian sudah login ke Gmailnya. Oke, ini sudah login. Jadi kalau login tuh agak beda tampilannya seperti ini. Ya, tunggu. Ini belum masuk ya. Kita klik dulu ini F3 Admin Console. Nah, ini sudah login ya. Kalau yang video di sini, ketika klik V3 Admin Console, maka akan tampil langsung di sini. Kenapa tampil kayak gini? Ini sebenarnya dikarenakan sudah ada inputan. Salah. Ini artinya belum ada inputan. Ya, belum ada inputan atau belum pernah Gmailnya itu dibuat sebagai CAPTCHA. Kalau ini sudah ada inputan. Jadi kalau ini sudah ada inputan artinya ya. Jadi saya sudah membuat banyak CAPTCHA. Contohnya, namanya itu adalah Biro Pendidikan Nurul Jadi.net, ada HIPMI, ada Tani Jaya, ini semuanya saya buat tentunya untuk kepentingan beberapa hal. Saya buat websitenya, kemudian orangnya itu minta validasinya menggunakan CAPTCHA, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini kita coba tambahkan di sini. Klik create. Nih. Klik create, maka akan muncul beberapa inputan. Yang pertama itu label, kemudian reCAPTCHA tipe, kemudian domain. Baru kita klik atau centang I agree. Di sini sama tampilannya ini. Jadi pertama label ini diisi bebas ya sesuai dengan keinginan kalian. Tapi biar tidak bingung, biasanya saya itu mengisi label dengan nama aplikasinya. Kemudian reCAPTCHA kita pilih yang challenge. Artinya challenge itu dia membutuhkan beberapa verifikasi. Verifikasi tantangan. Tantangan itu artinya tantangan yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi kayak klik, kemudian pilih gambar, pilih apakah gambar ini, contohnya yang dipilih gambar jalan, maka kita pilih gambar jalan gitu. Kemudian kita pilih Amnet Robot. Kita klik ini bawah ya. Itu oke, namanya kita kasih contohnya Nurul Jadi. Ini bebas namanya ya. Nurul Jadi. Kemudian di sini kita pilih nomor 2, challenge captcha, challenge challenge. Kemudian di sini ada tulisan Amnet Robot checkbox, ada invisible reCAPTCHA badge. Badge ini apa bedanya? Yang di atas ini mainnya main klik. Kalau yang invisible itu tidak tampak ya, tidak tampak. Jadi kalau ada eh, apa ya? Kalau ada gerakan-gerakan yang itu menunjukkan robot, maka invisible langsung memberikan informasi gitu ya kan gitu. Tapi untuk pemula saya akan menggunakan Amnet Robot. Sebenarnya juga bisa digunakan
Tapi biasanya ini kalau kita salah menggunakannya maka akan selalu tampil gitu. Makanya saya lebih prefer menggunakan checkboard, mengatakan bahwa I am not robot. Jadi kalau checkboard kemudian muncul gambar, kemudian pilih gambarnya, validasi, maka itu adalah menunjukkan bukan robot seperti itu ya. Nah, untuk nama domainnya ini tuh sebenarnya lebih dari dua ya. Ini saya contohkan, ini ada sebanyak domain yang saya pakai. Jadi kalau kalian punya domain, contohnya domainnya namanya www.nuruljadid.com, maka yang diambil itu adalah nuruljadid.com. www-nya tidak usah. Ini disebut dengan link dasar ya. Link dasar dari captcha seperti itu. Kemudian contohnya kita kan mainnya masih di lokal ya, di lokal. Maka kita kasihkan nama sama persis dengan ini, localhost. Jadi kita letakkan localhost. Dihapus PPT-nya, jadi hanya link dasar yang perlu diinputkan. Nah, kemudian tekan I agree, submit. Oke, I agree. Kayaknya kena tekan dua kali ya. Tunggu sih. Ini ada yang error, bukan error sih. Salah sih, saat kena tekan dua kali nanti akan ada dua. Oke, kita tanda aja nanti ya. Baik, kita langsung contohnya ke dua analisis dulu. Ini kan ada dua. Oh, ada lima ini. Kita hapus dulu yang ini, kayaknya yang salah. Kita hapus satu aja. So, diklik, kemudian kita hapus. Kemudian kita hanya punya satu sekarang. Coba yang ini. Di bagian Nurul Jadid. Kemudian kita pengen lihat isinya pakai ini. Nah, ini ya. Ini kita tinggal klik key-nya. Ini ada key-nya. Ini yang kita inginkan. Ada site key, ada script key. Oke, kita copy ini. Copy ya. Script key-nya kita letakkan di notepad. Kita amankan dulu agar tidak lupa. Ini adalah site key. Kita kasih nama contohnya site key. Kemudian di sini kita copy juga namanya script key. Kita kasih nama contohnya script. Ini sudah kita amankan nama-namanya, selesai. Jadi kita udah bisa berhasil mengambil apa namanya, beberapa yang dibutuhkan oleh eh, website kita. Oke, ini jadi masih kosong ya. Ini gambar dari grafiknya. Nanti yang respon berapa, yang sessionnya itu komplit berapa, yang gagal berapa gitu ya. Dan rata-ratanya berapa. Ini nanti sebagai validasi, sebagai acuan kita bahwa website kita sering dikunjungi gitu. Terutama yang di bagian ini kontak gitu ya. Bisa kita lihat juga gitu. Baik, di sini kita lanjutkan dulu. Ini mungkin akan lebih cepat dari kemarin. Kemudian, oke, ini gua analitik untuk melihatnya. Nah, kemudian di sini yang harus kita lakukan adalah pengaturan. Pengaturan yang pertama adalah kita buka settings. Jadi kita buka dulu settingnya ini. Settingnya, baik. Kita buka bagian bawahnya, paling belakang. Kemudian kita masukkan settingnya di sini. Cara masukkannya mudah. Ini sudah ada di modulnya, tinggal ini tulisannya Google Recaptcha. Sebenarnya tulisan ini bebas ya. Nanti ini akan dipanggil di bagian views-nya. Oke, kita copy aja. Kemudian ini kita minta diisi dengan kode secret. Jadi kita ambilkan kode secretnya ini. Hati-hati kalau ngambilnya, takut spasi, karena spasi itu juga dianggap karakter ya. Ini kita hapus. Baik, sudah. Ini sudah kita masukkan kode scriptnya di bagian setting. Kenapa di bagian setting? Agar aman, tidak bisa dilihat gitu ya. Atau biasanya bisa di bagian teks lain gitu ya, atau teks yang dihubungkan dengan aplikasi kita, itu juga bisa. Baik, selanjutnya ini telah selesai. Ada pengaturan di bagian base. Kita harus memasukkan API recaptcha-nya. Jadi API recaptcha-nya itu dimasukkan dan bentuknya itu seperti JS, apa seperti JavaScript ya, JavaScript ya. Jadi ini perlu dimasukkan di bagian heading.
head di antara penutup dan pembuka heading ya, di bagian base. Jadi kita kopikan ini dulu, kemudian kita menuju pada bagian base. Mana base? Oke, ini base ya. Kita letakkan di bagian atas. Nah, di bagian bawah di atasnya penutup dari head. Baik, nah, ini selesai sudah ya. Kemudian setelah selesai, setelah apinya kita masukkan di sini di bagian dash-nya. Kemudian setelah itu kita tinggal masukkan ini biar lebih rapi. Kita masukkan pas di bawahnya teks. Jadi kita kopikan ini, Mas. Coba. Kemudian kita masukkan di bagian kontak. Kita cari kontak. Kemarin kita sudah buat kontak. Kita letakkan di bagian ini. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya sudah jalan, Mas. Kan tetapi ininya harus diubah. Ya. Oke, ini saya kasih keterangan aja, Wis, nanti, Wis. Ini menggunakan site-nya. Jadi di modulnya saya ganti dulu. Ini saya sampaikan, ini menggunakan site. Ini menggunakan kode filter site yang ada di captcha. Captcha. Ya, tulisannya salah. Ini T-nya di sini. Betul, captcha. Betul. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan, ini kan kode yang kita sudah masukkan di bagian site-nya. Otomatis ini akan muncul. Coba perhatikan, muncul pasti. Nah, muncul ya. Dan pastikan itu harus terkoneksi internet. Jadi captcha sudah ada. Ini bisa diklik, Mas. Oke, kita lihat dikliknya kapan gitu ya. Belum muncul mungkin. Nanti yang gagal juga akan muncul. Tapi kalau didiemin ini akan otomatis expired ya. Oke. Baik, yaitu selesai, ini sudah selesai jadi, dan yang perlu kita lakukan adalah sekarang, bagaimana caranya captcha ini terbaca, kemudian captcha ini memiliki validasi. Captcha-nya terbaca, kemudian memiliki validasi. Itu yang paling penting. Nah, jadi, untuk memvalidasikannya, kita sebenarnya mudah ya. Tinggal kita masukkan ini dulu. Ini, oke, yang pertama itu adalah kita masukkan get atau postnya dari reCAPTCHA itu ya. Jadi ini adalah postnya, ini namanya ya, G reCAPTCHA respon. Kita kasih nama ini. Ini adalah URL ini adalah untuk memverifikasi apakah itu betul atau tidak, apakah itu manusia atau robot itu ya. Kemudian settings. Nah, setting ini dia mengambil bukan file ya, kode yang ada di setting, dan nama kodenya itu ada di dalamnya Google reCAPTCHA script set. Pasti di sebagian sini, di bagian settingnya ini sudah ada ini. Jadi variabelnya dipanggil kembali dengan menggunakan kata setting dot baru nama dari variabel ini. Maka sama dengan kita juga memanggil ini. Ya, sebenarnya sih bisa sih kita langsung meletakkan bagian kode script ini di sini. Di sini, mana? Sorry. Di bagian sini. Tapi biar lebih bagus dan tidak tampak di bagian HTML-nya atau di bagian views-nya, dan tampilan itu hanya pada setting, maka kita gunakan pengalian. Pengalian dengan menggunakan variabel. Setelah itu ini sebenarnya harus saya blok ya. Ini kita kopikan, saya blok dulu guys. Kita kopikan. Jadi bagian ini adalah tambahannya. Jadi di sini kita tambahkan ini. Ya, di bagian pesan ini ya. Pesan, kita panggil dulu. Kita panggil ininya apa yang dibutuhkannya nanti. Oke, ini akan error pasti Mas. Ya, karena ada beberapa yang perlu kita tambahkan. Oke, ini sudah bagus ya. Satu rata, satu garis. If-nya juga sudah rapi, ikut yang di atas. Jadi ini adalah validasinya agar harus diisi ya. Jika false, maka dia akan muncul pesan kayak gini gitu ya.
Oke, ini masih ada yang error. Ini kayak gini, ini belum ditambah. Kemudian URL lib-nya juga belum ditambah. Ini tinggal kita tambahkan di bagian atas ini ya. Karena kita masih kita menghubungkan antara settings dengan views-nya agar variabel-variabel yang ada di settings bisa dipanggil di views. Maka kita harus tambahkan ini. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan JSON, kemudian kita menggunakan URL lib tadi itu request-nya, kemudian kita juga memanggil settingnya gitu ya. Config settingnya itu yang ada di settings.py. Jadi kita tambahkan di bagian ini. Selesai. Selesai sudah. Simple dan sangat mudah. Ya. Oke. Seharusnya hilang errornya ini. Nah, hilangkan. Oke. Sekarang kita uji coba. Ini sudah expired ya. Jadi kayaknya kebaca ini kalau expired ini. Gagal gitu ya. Belum muncul. Oke. Kayaknya belum muncul. Oke, kita langsung isi ya. Contohnya kita isi semuanya dulu. Dan kita tidak mengisi di bagian captcha-nya gitu ya. Contohnya kita nggak isi bagian captcha-nya langsung. Maka dia akan berjalan. Captcha masih belum dicentang. Captcha masih belum dicentang. Kemudian kita centang lagi. Oke, ini biasanya kalau ketika online akan muncul atau kita menggunakan domain yang itu resmi, ada .com atau apa akan muncul seperti tampilan pertanyaan apakah root gitu ya atau apakah dia car atau apa gitu, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Sekarang kita kirim. Oke, sudah terlaksana. Jadi pesan sudah direspon, sudah masuk ya. Masih kosong kah? Masih kosong. Ini seharusnya muncul ya. Tapi kayaknya ini perlu itu ya, perlu beberapa hari gitu. Akan muncul semuanya di rekap ya kayak gini ya. Ini kayaknya yang kemarin itu yang saya pakai di sini ini muncul ya. Kayak gini grafiknya yang respon, yang sudah berhasil, session komplit, kayak gini tampilannya. Baik, itu saja terkait dengan captcha. Simple, singkat. Nanti mungkin besok atau lusa saya buatkan lagi tentang eh, tagging ya, tagging action ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan Mas, simple kan, gampang ya, yang captcha ya. Baik, Kayaknya, oh iya, silakan raise the hand. Yang keras, Rip. kayaknya Pak, kayaknya pas diupload, Kenapa? kayaknya pas diupload ke YouTube mungkin di hidden juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa ini Udah Pak apa? Lutfi. Karena kenapa? Ini cuma uji coba kok. Yang penting Oke, Gmailnya tidak tahu gitu. siap siap. Tidak apa-apa, nggak jadi masalah kok. Meskipun di YouTube nanti, meskipun mau bobol akan tetap kesulitan. Kenapa? Karena Gmailnya tidak tahu nanti. Tetap masuk ke Gmail kok soalnya. Ya, pakai nomor sekarang. Aman Pak Lutfi. Monggo, Mas Tuyip. Saya ada Oh itu ya, 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 ya. Oh belum ya? apa? Apa, Pak? Tidak, terus lanjut. Apa ya? Anu, itu pertanyaan tentang Keras suaranya ya, kecil suara sampean. makan saya ini. Ya, Pak, ya, Pak. Teriak-teriak Pertanyaan wis. anu, Pak, Ya itu coba. captcha itu versi berapa captcha-nya Bapak? Kan Hah? sekarang kita Kenapa? di captcha-nya Kenapa kaptennya? versi keberapa? Sekarang kan ada yang versi ketiga atau kedua gitu, Pak. Terus yang Pak, kalau misalnya satu link captcha itu bisa dipakai satu web atau bisa dipakai ke web lainnya, Pak? Oke. Sudah yuk? Ada lagi, Pak. Apa? Kenapa kok Bapak kok nggak pakai token aja? Oke. Kenapa harus pakai Ada lagi? captcha? Terus, cukup lah, Pak. Cukup wis. Pertama saya jawab. Versi keberapa? Ini saya menggunakan versi kedua. Agar lebih aman, lebih mudah sebenarnya penggunaannya. Kalau versi ketiga itu biasanya, kayak tadi itu, dia sistemnya tidak ada centang, tapi otomatis. Otomatis sesuai dengan sistem. Tapi itu kadang-kadang error. Kenapa? Kadang-kadang manusia dibaca robot. Itu rasanya begitu. Paham ya yang pertama? Halo?
Paham, Pak, paham, paham. Oke, yang kedua, apakah bisa? Oke, saya katakan bisa. Satu CAPTCHA bisa digunakan banyak web. Ini contohnya. Ini contohnya ya. Contohnya ini kayaknya. Kita lihat di bagian setting. Bukan Share ini. screen-nya, Pak. Share screen-nya. Oh ya Allah, lupa ya. Wes. Ini contohnya. Kelihatan ya? Kita lihat cek. Setting. Nah, ini digunakan berapa ini? Satu masih. Bukan ini berarti. Yang mana ya? Coba ini Tani Jaya. Oke, ini Jaya. Cek. Ini Mas Toyeb. Ini kok nggak ada malahan. Oh, ini kok new ya. Sorry, saya salah tekan. Seharusnya saya tekan ini ya, di setting, bukan di plus. Nah ini, kelihatan Mas Toyeb? Aman, Pak, Ya, aman. domain itu yang saya pakai, localhost, makmurjaya1.id, csnu.or.id, Klarak, ini, Klarak Store. Banyak kan? Ya, Artinya, ini bisa digunakan lebih dari satu. Ya, jelas? Sweet, ya, Pak, ya, Pak. token Ada, ya. ya, ada. Penggunaan token itu sebenarnya banyak hal ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Token itu biasanya digunakan, eh, kalau saya sendiri token itu biasanya menggunakan SMS ya, Mas Toyib ya. Ya, Ya, betul. ya, ada yang SMS. Yang sampai maksud token itu menggunakan SMS. Iya, ada ya. Iya, Pak. Iya, itu Bukan biasanya SMS. berbayar tuh. Berbayar. Jadi kita pakai yang gratis. Di Jenggo itu juga bisa pakai token. Saya katakan bisa, tapi berbayar dan itu memang perlu settingan khusus. Ya, kalau Ya, terkait dengan token, makanya saya cukup menggunakan ini, menggunakan CAPTCHA validasi sederhana tapi powerful untuk mengidentifikasi apakah dia robot atau bukan. Ada lagi? Berikutnya ada yang lupa? yang berarti misalnya feedback feedback yang Kecil, pertanyaan kecil suaranya tuh ya. Pak, kalau misalnya satu link captcha misalnya saya udah punya terus dipakai ke temannya saya ada apa Pak misalnya Gak apa-apa, gak jadi masalah, aman, aman, gak biar apa-apa. biar Tapi lebih ini untuk local host loh, aman. Yang penting intinya adalah ini. Ini untuk pembelajaran tidak apa-apa sih. Tapi kalau saya biasanya ini Mas guna bisa digunakan untuk sebanyak mungkin, nggak jadi masalah, aman kok. Karena ini hanya untuk perlindungan sebenarnya. Tidak ada terkait dengan rekening ini soalnya, gitu. oh, Ya, hanya berasa. perlindungan apa ya website kita. Tapi kalau memang website yang wow kita buatkan sangat perfect, ininya memang disembunyikan, Mas. Tapi kalau untuk latihan nggak jadi masalah buat saya. Makanya saya silakan pakai ini nggak apa-apa, tapi saya sarankan nanti kalian pakai akun kalian sendiri biar paham prosesnya seperti itu. Oh ya Pak, ya Ya, Pak. dan ini Ya, sebenarnya script ini hanya tujuannya untuk captcha saja. Tapi untuk membobol-bobol itu kayaknya sulit, Mas. Sulit artinya untuk cegah dari captcha ini sulit, Mas. Ada kode-kode yang itu masih dirahasiakan lagi, terutama terkait dengan login emailnya. Itu yang saya pelajari. Koreksi kalau salah nanti ya. ada Baik, metodenya. paham, Mas Toyib? Ya, ya Pak, paham paham. Oke. Ada lagi pertanyaan? Aman Pak, aman. Oke, kalau sebelum ada, mungkin saya akhiri dulu ya. Pak, Siapa ini? Ada? saya Pak, Kenapa, Lutfi? Siapa Lutfi Fatahillah? Pak, kalau semisal yang apakah kita sendiri itu kan pakai akun kita ya Pak untuk buka Ya, itu Pak. Apakah kita itu bisa mendeteksi siapa saja nantinya yang membuka web itu gitu Pak? kalau mendeteksi nggak bisa, Mas. Sudah itu aja, Mas? Iya Pak. Ya, kalau mendeteksi itu tidak bisa. Tapi kita bisa mengetahui jumlah kunjungan yang sudah kita lalui. Itu, Mas. Kalau mendeteksi apakah ini Mas Toyib atau apa, tidak bisa, Mas. Tapi kita bisa mengetahui ini.
Ini. Nah, bisa mengetahui grafik-grafik yang sudah berhasil, yang sudah kita masuk. Jadi ya, ini apa ini? Pas, dia artinya berhasil. Ini Layarnya gagal. kelihatan, Pak. Hah? Belum kelihatan ya? Lupa saya. Udah Keburu di ada. Iya, ya, belum itu. Ini Mas, kelihatan Mas ya? Ini hanya untuk mendeteksi, ya. Jadi yang sudah komplit berapa, yang valid berapa gitu. Yang gagal berapa, ya, kemudian yang berhasil berapa komplit. Tapi untuk mendeteksi siapa yang masuk, siapa yang itu nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Karena kalau mengetahui itu panjang ceritanya. Nanti ceritanya kita harus menangkap eh, apa ya, IP address. Setelah IP address, kita telusuri lagi name dari pemilik itu. Itu pun name-nya bisa kita pakai nama samaran. Ya, itu. Tapi dengan IP address, kalau kita lebih lacak lagi ke dalam menggunakan IP address, biasanya akan ketahuan. Karena IP address itu bisa ada ketika apa ya, ada pembelian gitu ya. Biasanya dicatat sih siapa namanya gitu dan itu direkam. Tapi kan kalau itu barang second itu juga akan sulit ya mengetahui ya. Tapi kalau langsung kalian beli di toko resminya, biasanya dicatat kemudian itu sebagai identitas IP address-nya. Ya, itu mungkin yang saya bisa jawab. Ada lagi yang mau dibahas? Ada Mas? Mudah ya? Bisa dicoba ya? Cukup, Pak. Cukup. Gampang kan? Simple sekali penggunaannya. Tapi kita jarang tahu kan. Kita di Unuja itu mungkin lebih banyak menggunakan coding tok saja gitu. Padahal kita bisa menggunakan banyak interaksi-interaksi dengan pihak ketiga gitu ya. Midrans itu sangat mudah sekali ya. Tahu Midrans? Itu pihak ketiga untuk payment gateway itu sangat mudah sekali. Atau dengan itu yang lagi booming dengan GoPay gitu ya. Jadi kalau kalian skripsinya itu lebih apa yang menekankan pada pihak ketiga, insya Allah akan diterima, Mas. Contohnya pembayaran menggunakan GoPay, saya yakin terima itu. GoPay pembayaran menggunakan Keris itu diterima gitu. Tinggal kita memahami alur dari REST API-nya gitu. API-nya bagaimana gitu. Ya, jadi kalau yang bingung dulu skripsi itu sambungkan dengan pihak ketiga saja gitu. Artinya pihak ketiga itu bisa biasanya terkait dengan GPS itu pihak ketiga gitu ya. Kemudian dengan payment gateway entah itu menggunakan GoPay atau yang lain-lainnya itu bisa menggunakan pihak ketiga gitu ya. Atau bisa menggunakan terkait dengan fingerprint atau bisa menggunakan terkait dengan face face recognition itu banyak sebenarnya. Itu bisa diajukan, tapi mungkin kalian butuh apa ya pengalaman atau apa ya bisa dikatakan pengalaman atau bisa dikatakan contoh gitu yang harus ada gitu. Kalau emang gak ada contohnya kita bisa cari ya cari contohnya tapi rata-rata contohnya kalau gak ada di Indonesia maksudnya di luar negeri ada. Jadi jadi main dengan pihak ketiga itu enak gitu mudah sekali. itu kalau Simple. menggunakan Pak, saya bertanya. Kalau menggunakan GoPay itu kan masih ada langganan atau gratis kah API-nya? Ya itu saya belum pernah nyoba Mas. Tapi tetap biasanya berlangganan kemudian ada semacam konfigurasi. Setelah konfigurasi dan kemudian menyesuaikan dengan REST API yang ada. Jadi pihak ketiga itu kayak gitu semua rata-rata. Ya, itu Mas. Yang saya pernah coba itu, yang pernah saya coba itu, saya menggunakan Midrans. Itu bisa, ada sudah bisa menggunakan Midrans. Kemudian menggunakan, kalau yang Laravel itu saya pernah menggunakan itu apa? Pi3 itu juga pernah menggunakan. Yang belum, yang saya penasaran adalah Duitku. Tahu Duitku? Itu Duitku semacam aplikasi kayak Midrans, pihak ketiga juga belum saya coba. Jadi, tapi sebenarnya alurnya sama, Mas. Atau pembayaran dengan menggunakan bank BNI, bank BRI gitu. Itu kan sebenarnya mainnya pada REST API ya. Jadi kita harus paham dulu strukturnya yang dibutuhkan di sana, kemudian menyesuaikan dengan aplikasi kita. Tuh. Dan harus ada yang namanya callback. Callback itu adalah ketika sudah bayar, maka dari pihak ketiga itu harus mengirimkan pesan ke aplikasi kita, sehingga aplikasi kita statusnya langsung berubah gitu. Makanya kita kadang-kadang kalau di Unuja itu, ketika kita sudah bayar, otomatis status langsung berubah ya. Itu sebenarnya sistem callback yang digunakan. Callback itu semacam respon dari pihak ketiga yang diberikan oleh pihak pertama atau aplikasi itu sendiri. Itu callback istilahnya, Mas.
Baik, ada istilah lagi, ada pembahasan lagi, Mas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Mas Toyib ada? Mas Toyib ada? Aman, Pak, aman, aman. Aman, oke. Baik, itu saja ya. Tentang pegging, mungkin sambil lalu kalian cari ya. Pegging di, apa namanya? Di Django gitu ya. Itu sebenarnya pegging mudah kok. Nggak sampai 5 menit selesai kok. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Silakan digunakan atau diterapkan sampai modul 9 ya. Minggu depan insya Allah saya masuk dan saya akan cek sampai modul 9 dan saya juga akan mengecek yang tugas-tugas yang belum itu kemarin itu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. izin live ya. Mohon Kenapa, izin, Lur? Pak. Hah? Kalau ada yang error itu di pertemuan yang akan datang sudah, Pak. Ya, ya. Kalau error bisa tanya di pertemuan akan datang. Insya Allah saya jawab. Atau tanya ke temannya saja, Mas. Zulfikar mau tanya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Zulfikar? Enggak, Pak. Oke. Sekian ya. Saya izin live dulu.